والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Surat Ad-Duha termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Diturunkannya setelah surat Al-Fajr. Jumlah ayatnya 11 ayat. Kalimahnya 40 kalimah. Hurufnya 172 huruf. Arti Ad-Duha yaitu matahari naik sepenggalan. Cak urang Sunda mah sadedeg sapangawe. Jadi lamun urang Lampung teh kita satombak ngaranna. Artinya yaitu waktu matahari naik setombak atau sepenggalan. Asbabun nuzul. Sebab diturunkannya ini surat Ad-Duha. Dikarenakan yaitu wahyu Allah terlambat turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha. Kalau di dalam terjemah hanya muqaddimah, tidak ada sebab-sebabnya kan? Di sini waktu diturunkannya terlambat dikarenakan apa? Maka itu ya malaikat Jibril tidak mau masuk kepada rumah Kanjeng Nabi. Ini satu qaul, satu pendapat mengatakan telatnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Terutama nu paling syawateun, paling ngabenci, paling ngahina. Nah ini Ummu Jamil. Yang paling menghina, paling mengacau, paling ini Ummu Jamil, istrinya Abi Lahab. Sudah orangnya matanya buta sebelah. Ini golongan Ummu Jamil penyakit turunan.
penyakit turunan, matanya lamur atau ini ya, seperti Hindun istrinya Abu Sufyan bin Harb juga nolong sabelah. Putrinya yang dinikah oleh Kanjeng Nabi Muhammad yaitu Ummu Habibah, dua-duanya tidak bisa melihat. Jadi ini dasar dari ibu keturunannya. Jadi gen, kalau kata kita mah gen genetik ya, dari keturunan ibu pada budak-budaknya. Kalau di kita ada satu desa, bahkan satu RT, satu RT, itu bila menjelang usia 60, dari 50 ke 60, itu kebanyakannya matanya pada buta sebelah, kadang-kadang buta semuanya. Ini disebabkan supata, kutukan. Di mana? Saramalang. Itu hampir satu desa, tapi pada umumnya yang satu RT itu lah, sabang menurut itu kurang ada. Nah, itu kalau udah usia 50 ke atas udah pasti. Nah, ini Ummu Jamil, istrinya siapa? Ya, Abu Uzza. Istrinya Abu Uzza. Siapa? Apa Abu Uzza deh? Habib Bilhab. ngomong. Ngomong apa? Jaki istrinya Abu Lahab. Ngomong apa? Bumi ngomong naon jadi. Jadi istrinya Abu Lahab ngomong, ya. Eta Ummu Jamil ngomong si Muhammad geus diantep, geus di pelihara, nah, geus dipedulikeun deui ku Gusti Allah ku pangeranna. Itu diberean wahyu. Lantaran telat, bapak aja telat wahyu, aya anak anjing pae. Nah, sebetulnya ada anak anjing mati di kolong di Ranjang. tempat tidur Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini anak anjingnya dari mana masuknya, siapa yang masukkannya? Ya. Muncak urang meureun anu sentimen, anu syahwat, syahwatkeun anu iri, ya. Padahal oleh Siti Khadijah, oleh Ummu Aiman, oleh pembantu-pembantunya, ya. Oleh Aisyah, itu kamar Kanjeng Nabi Muhammad selalu dijaga, dibersihkan. Nah, itu siapa yang menyimpan anak anjing dan kapan kalau anak anjing itu masuk? Ini, hanya di rumah jangan ada gambar malaikat rahmat tidak pada mau masuk ke rumah. Ya, sini dekat. Maka begitu juga setetes sapeclak minuman haram likulli muskirin haramun faqalilun haramun. Setiap yang memabukkan haram, maka sedikitnya pun haram. Jangankan diminum, jangankan diminum, dioleskeun kana tubuh wae, arak beras contoh arak beras tahu, arak putih alkohol, itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Pada diolesin deh kan, kalau diminum selama 1 tahun. Nah, maka telat itu wahyu selama 40 hari karena ada barang
sudah najis mugolado payah bisa kan mati lagi kan anjingnya. Maka itu Jibril menjauh aja, tidak mau masuk. Ya, semakin menjauh, semakin menjauh. Jadi, bila di dalam rumah ada gambar atau ada benda-benda najis, malaikat pada keluar. Rumah rasuk mata jin, setan itu. Nauzubillah. Maka dibersihan. Ya. Ulah sampai aya barang najis. Nah, ini kalau bugang borit kumaha sarua bae. Ya. Yang namanya najis. Ya, biarpun bugang. Bagaimana kalau bangkai papatong? Nah, ini mulai pikir amalah kan. Ya. Itu bangkai papatong dikiaskan kepada belalang. Kupu-kupu dikiaskan pada kecoa ke belalang, jangkrik ke belalang. Jangkrik apa belalang? Bangkainya saja halal, apalagi hidupnya. Maka biarpun itu kecoa tidak boleh dimakan, tapi bangkainya bukan dimakan ya, dimasukkannya ke belalang, jadi tidak najis. Hanya menjijikkan ya. Kalau belalang kan halal kan, bangkainya saja halal, apalagi ditewak akan digeruk loh sampai bersih. Jajamuna asli itu, taina jinggang-jangna. Itu obat langsing. Ya. Kalau japati jang-jangna, japati bakar. Yang bulu-bulu na dibakar na. Dimakan soal kacang, yang sabang. Daripada melihat sate, mending kita sate belah. Nah, itu yang menjauh daripada rumahnya kanjeng Nabi bukan malaikat Jibril saja, malaikat rahmat pun. Ya. Pada keluar dari rumah kanjeng Nabi. Padahal itu Nabi yang paling dikasih oleh Allah. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, kesucian itu sebagian daripada iman. Berarti tinggal nyempurnakan deh sebagian. Nah, ya, kelai suci tidak? Najis. Kelai itu najis. Ya, kelai kabagi dua, ainun najis, ainun teu. Kelai yang najis yang keluarnya dari perut. Karena perut tempat kotor. Tapi kelai yang keluar dari kepala tidak najis, hanya baunya lebih bau daripada kelai perut. Kenapa? Kepala tempat berpikir, perut tempat kotor, segala bes ongkok. Nah, jalombang hirup, baso masuk, sate masuk, kupat tahu masuk. wah segala macam kerde akan enak, kerdaran candi akan bauna naon Sedang. sana sini, tapi pas keluar bauna ya. Tuh. Maka ketika di Madinah, ini ketika di Mekah ya, ketika di Madinah, Siti Aisyah membeli burung bantal gambar manuk merah ya. Begitu datang kanjeng Nabi masuk kamar, balik lagi
Aisyah, sini, belah cerik baik. Ya. Ambil bantal sini. Ambil gunting, ambil korek. Langsung koyak-koyak, guntingan, guna kemet dibakar. Ya, marah. Esoknya lagi, ya, itu Siti Juwairiyah membeli selendang untuk kanjeng Nabi Muhammad, ada warna merahnya. Juwairiyah, sini. Kenapa? Ambil selendang, ambil gunting, ambil korek. Langsung digunting, langsung dibawa. Tidak mau pakai. Itu warna merah itu tempat setan. Makanya orang-orang yang berpakaian merah itu mau harus jemlet, salangan ya. Itu orang kanjeng Nabi. Nah, di sini ya disebutkan malaikat rahmat taradaek asup kana imah anu aya anjing atawa potret dan ajan potret dewekna foto tuh ya, atawa gambar-gambar anu sok nyawaan tuh. Jadi gambar urang baik kan atau cenah Habib tahu Habib pam pun aja zaman tak kiai tak punya dinacai bus mending padu Habib baik atau ya gambar artis gede udah amat pada mah. Gambar sendiri saja tidak boleh dipam, termasuk yang ada boneka di rumahnya. Boneka anda kumaha mundur robotan sawah bae. Zaman dulu mah boneka ayeuna mah robot. Kumaha lamun si tama lewat. Ya, robot saja tidak boleh. Barang ayeuna Jepang Amerika ya narinan robot, awas jangan garismen lain. Terus yang dia Terus masih lama. Nah, di sini hiasilah rumah-rumahmu dengan sholat, baca Quran dan sholawat. Bagaimana kalau tulisan Arab? Nah, tulisan Arab. Di situ dalam hadis belum menemukan tulisan Arab ditempelkan di rumah. Kita ngambil baiknya daripada nempelkan gambar, lebih baik nempelkan huruf Arab. Begitu orang datang, tamu datang lihat, ya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu pasti akan binasa, akan hancur, akan musnah kecuali Allah. Nah itu menyentuh pada rendah. Nah, jadi nyaliuk ya kulina tinggal ikut mau apa makhluk pasti bodar. Ya. Terus ini dikaret di kulit ajalin kitab, oh segala sesuatu ditulis dina kitabnya masing. Anak ya. Ya. Jadi kira-kira di situ belum ada hadis menemukan tulisan-tulisan ditempel di rumah daripada menempelkan gambar baik apa ya. Barang itu satu datang nanti tuh bisa itu bacaan naon ya, artinya ya sekabeh ya bakal pae hanya nyuruh baik ayo kan ya lamun tanya gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, sumpah aing demi waktu duha. Sumpah aku demi waktu duha. Walaili, dan sumpah aku demi penting, demi malam. Ida saja setiba-tiba sewaktu tetap nutupan warna eta penting di malam gelap gulita, di malam sunyi senyap. Ya. Mawadda'aka, ente pisan-pisan ninggal ngantep kamaneh Muhammad. Rabbuka, pangeran maneh, wa ma qala, jeung henteu pisan-pisan benduk pangeran ka maneh anu matak ditangtukeun sumpah ku Gusti Allah ku waktuna duka. Dan kita setelahnya mendapat surat Ad-Duha, sebelumnya surat Ad-Duha tuh orang musyrik, orang kafir ngomong seorang anak nemen. Nah, begitu di waktu diturunkan itu surat Ad-Duha, nah, bukannya apa? Semakin menjadi ngahinannya. Akhirnya ya beruntun dari surat Al-Fajr turun surat Ad-Duha, dari surat Ad-Duha turun surat Al-Insyirah. Nah, sesek itu dada kanjeng Nabi Muhammad. Sudah orang sudah pada mau masuk lagi, ya bukan semakin bertambah, apalagi setelah kejadiannya Isra Mi'raj, semakin banyak yang murtad. Sedih kanjeng Nabi, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu. Inna ma'al usri wa inna ma'al usra. Kalau sudah ada kesempitan kesan, pasti ada kebahagiaan. Iraha bahagiananya. Jadi kita teh kawas kieu bae, pahe aing mah ya Allah. Itu mah putus asa. Ya, mati segan, hidup segan, mati tak mau. Nuk itu letik buri, nanti letik buri. Letik buri teh berarti putus asa. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kapan 1000 tahun hidup susah, sehari bahagia? Aku mah enggak. Kebahagiaan ya diiringi dengan kesusahan diiringi dengan kebahagiaan, kesenangan diiringi dengan kesedihan. Apa? Kesempitan dirinya dengan kesenangan, saling berpasangan ya, saling berpasang. Maka ketika waktu senang, waktu bahagia, jangan melupakan Allah ya. Ingat, ketika waktu susah jangan melupakan Allah. Makanya pantas caksa. Nah, mau tidur ingat kamu. Mau makan ingat kamu. Oh. Ya, mau ngising ingat kamu. Ya maksudnya ingat kamu teh kepada Allah, lain pada rugi itu baik. Harus diutamakan cinta kita kepada Allah. Maka jangan sampai disebutkan ya kala apa di situ ketika
ketika Allah memberikan kebahagiaan, sekarang Allah sedang memuliakan aku. Tapi begitu Allah memberikan ujian dengan kesengsaraan, Salah. dan sudah apa aja kan, Allah sedang menghinakan aku. Jangan begitu. Senang, bahagia, susah, sengsara itu ujian dari Allah. Jangan terlalu bergembira, jangan terlalu sedih. Ketika dapat kebahagiaan jangan terlalu gembira, bersyukur, tapi jangan terlalu gembira. Ketika mendapat kesusahan jangan terlalu sedih. Ya, semuanya serahkan pada Allah. Diuji keimanan dengan kebahagiaannya, diuji keimanan dengan kesengsaraannya. Coba bagaimana nih suatu contoh yang begitu tadinya sebar bubar, hayak-hayaknya guru dan dua dipantau ngalayah di tengah imam, ya, saking banyak-banyaknya itu sampai kalau mau makan menyediakan 1.500 meja makan. Kalau mau makan itu ya kajalan raya heula ngahadang jalan. Silakan mampir ke rumahku. Mungkin kamu belum makan, silakan gratis, bukan warung musafir. Warung musafir. Warung dalam perjalanan bukan, silakan gratis. Fakir miskin diundang semuanya. Semua diundang, tetangga diundang. Itu setiap harinya begitu. 1.500 meja makan. Eta lamunan sampai meja makan jam genepan sabaraha? Genep kali 15? Ya, 80.000. Benar? Ulang puluh ngakuk genep kali 15 teh teh. 30 kali 3. Benar kan? 80.000 setiap poinnya. Akhirnya harta kayanya semakin berlimpah. Tesa etik-etik, tesa poe 18 tahun itu mengundang orang makan. Tapi Nabi Sulaiman poporose. Ini mati. Ya. Banyak orang yang menyenanginya, mencintainya, ya, sampai disanjung. Begitu sangsara ditinggalkan kabeh sampai awena opat yang ninggalkan. Ya. Begitu sangsara. Tuh mere roti sapotong-potong acan. Keimanannya Nabi Ayub. Ya. Begitu sawahnya kebakaran, ternaknya kebakaran, bukan kebakaran, dibakar ku aki-aki. Iblis Ya. Anak-anaknya mati. 24 mati dalam jangka 5 hari. Begitu sengsara, itu istri anu tiluna merantau ke labur. Ya. Keur enak-enak sholat, keur sholat asar ruku ditiup irungna diasupan laleur. Jubluk batuk soda kogor lagi. Ya? Gerimis? Apanya? Gerimis. Kita boleh duduk. Enggak? Enggak bisa ngaji wanita.